طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin fidakumullah, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hafizakumullah, di mana saja yang saat ini sedang menyimak ya, saya mendapatkan kabar ini juga ditayangkan secara live ya di Instagram, kemudian di YouTube tertunda katanya, siaran tunda ya. Masya Allah Bapak Ibu hafizakumullah. Mudah-mudahan semua yang hadir menyimak saat ini bisa mengambil faidah ya dari materi terakhir ini ya. Materi terakhir dari kajian Sirah Nabawiyah ya. Kita akan membahas tentang peristiwa wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, izin saya share screen. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicatat di dalam beberapa buku tarikh bahwa beliau wafat itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah atau tanggal 10 Juni 632 Masehi. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi, mari kita simak dulu bacaan Al-Quran ya, yang berkaitan dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Ya, Quran surat An-Nasr ya. Disebutkan di dalam salah satunya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa Quran surah An-Nasr ini adalah merupakan isyarat, tepatnya isyarat perpisahan ya. Di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Quran surat An-Nasr ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pertengahan hari Tasyrik ya. Nah, ini beliau selain ini adalah kabar gembira ya, kabar gembira tentang akan datangnya
kemenangan kepada umat Islam, juga merupakan isyarat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang selesainya, ya, amanah beliau, tugas beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Jadi sejak masa Haji Wada, ya, Haji Wada, sudah ada isyarat-isyarat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masa berakhir tugas beliau, ya, sebagai nabi, sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pembahasan sebelumnya juga saya sudah menyebutkan, ya, bagaimana perpisahan, ya, adegan perpisahan, ya, perpisahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat beliau yang ditugaskan berdakwah ke Yaman, yakni Mu'ad bin Jabal. Jadi waktu itu, saya ulangi kembali ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama Mu'ad bin Jabal, dan saat itu Mu'ad bin Jabal sudah berada di atas hewan tunggangannya. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'ad, ya, sambil menuntun hewan tunggangannya itu, kata Rasulullah, wahai Mu'ad, engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Dan nanti engkau akan, ketika pulang, engkau akan melewati masjidku dan kuburanku. Ya. Maka Mu'ad bin Jabal itu langsung menangis, ya, karena perpisahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini isyarat-isyarat, ya, isyarat-isyarat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada beberapa orang sahabatnya, di antara Mu'ad bin Jabal, ya, tentang memang ini masa-masa terakhir beliau berpisah, ya, dengan para sahabatnya. Ya, dalam hal ini adalah Mu'ad bin Jabal yang memang akan diutus ke Yaman, ya. Sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa engkau tidak akan bertemu denganku lagi setelah tahun ini, ya. Kalau nanti kamu pulang, ya, kamu ini akan melewati masjidku dan melewati kuburanku, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Tentu saja bagi Mu'ad bin Jabal itu begitu mengharukan, ya, peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ada di Zoom, kemudian juga yang ada di Instagram, ya, live Instagram, Rasulullah SAW itu mulai mengalami sakit, ya, setelah beliau baru saja kembali dari Haji Wada. Nah, jadi beliau ini setelah pulang dari Haji Wada, beliau sering mengeluh sakit kepala. Kemudian juga beliau sering mengalami demam. Tapi juga kadang-kadang beliau terlihat sehat seperti biasa, gitu. Nah, ini berlangsung, ya, sampai bulan Safar, gitu. Ya, jadi sejak Dzulhijjah, ya, kemudian sampai ke bulan Syawal, itu yang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, bahkan pada tanggal 26 Safar tahun 11 Hijriah atau kurang lebih, ya, 23 Mei 632 Masehi, Rasulullah SAW ini sempat menyiapkan sariyah, ya. Sariyah itu pasukan militer, ya, yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Jadi menyiapkan sariyah ini untuk dikirim ke sebuah tempat namanya Ubna, ya. Nah, jadi beliau sempat melakukan itu, ya, ini pasukan, ya, yang dikirim oleh beliau, yakni dipimpin oleh Usamah bin Zaid, ya. Ini seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, seorang pemuda, umurnya baru 17 tahun. Ya, ini luar biasa, ya.
umur 17 tahun sudah ditunjuk menjadi komandan, ya, komandan militer. Ya, bandingkan dengan anak 17 tahun di zaman kita ya, sedang main PS, sedang main sedang nonton YouTube, sedang nonton Instagram. Ya nggak apa-apa kalau nonton yang bagus-bagus ya. Nah, ini Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid yang umurnya waktu itu 17 tahun atau 18 tahun ya untuk memimpin peperangan gitu. Itu tanggal 26 Safar. Nah, tanggal 28 ya berarti ya kurang lebih tanggal 25 Mei-nya Rasulullah ini mulai merasakan sakit kepala ya. Nah, waktu itu si pasukan ini masih menunggu ya. Masih menunggu komando untuk pergi karena waktu itu baru disiapkan saja oleh Rasulullah gitu, tapi belum dikomandoi untuk segera pergi gitu. Jadi mereka masih menunggu ya. Nah, ini tanggal 29 ya mulai ditunjuk itu. Tanggal 29 Safar itu ditunjuk Usamah bin Zaid itu untuk memimpin peperangan gitu ya. Nah, kemudian isyarat lain ya Bapak Ibu sekalian, isyarat lain yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perpisahan beliau itu atau masa tugas beliau ini sudah berakhir adalah suatu malam ya di akhir bulan Safar itu atau awal bulan Rabiul Awal, masih bulan Mei 632 Masehi ya. Rasulullah SAW waktu itu sedang berada di rumah salah seorang istrinya yaitu Maimunah ya. Waktu itu beliau tidak bisa tidur, kemudian mengajak salah seorang khadimatnya, seorang bujangnya, yaitu Abu Muwaihibah, ya, mengajak untuk pergi ke Baqi, ya, untuk pergi ke Baqi. Jadi Bapak Ibu yang pernah haji, pernah umroh, ya kurang lebih lah dari lokasi makam Nabi ya sampai ke Baqi ya. Nah, Rasulullah itu berjalan tuh ya dari rumahnya, dari rumah Maimunah yang juga di area sana ya, dekat makam Nabi, rumahnya itu ke Baqi bersama Abu Muwaihibah ya. Muwaihibah. Ini seorang bujang, seorang khadimat ya, seorang khadim, seorang pelayan gitu ya, yang memang membantu Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau ketika sampai di Baqi, kemudian beliau mengucapkan salam. Ya. Semoga keselamatan atas kalian, wahai ahli kubur. Selamat atas apa yang kalian alami pada saat ini, sebagaimana yang telah dialami orang-orang sebelumnya. Fitnah-fitnah, yakni berbagai macam ujian dan cobaan, telah datang bagai sepotong malam gelap gulita yang silih berganti. Yang datang terakhir lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya, ini Rasulullah juga menyebutkan tentang masalah akan datangnya masa-masa fitnah ya, masa-masa ujian cobaan. Kemudian setelah itu beliau memberikan kabar gembira ya kepada mereka dengan mengucapkan sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Ya, maksudnya kepada mereka-mereka yang sudah dikubur di Baqi, saat ini mereka yang sedang berada di alam barzah. Rasulullah berbicara kepada mereka bahwa sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Ini juga sudah isyarat ya, sudah isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang setelah dekatnya waktu ajal beliau. Ya. Nah kemudian ini yang lebih tegas lagi, ya, isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika di Baqi, ya, ketika di Baqi di kuburan Baqi, Rasulullah berkata kepada Abu Muwaihibah, ya Aba Muhaihibah, wahai Abu Muwaihibah, inni qad utitu mafatihal khazaini dunya wal khulda fiha thummal jannah. Sesungguhnya sudah didatangkan kepadaku mafatiha khazaini dunya, kunci perbendaharaan dunia, wal khulda ya, dan
kekekalan, kehidupan yang kekal. Fiha, di dunia. Tsumal jannah. Kemudian sudah diperlihatkan kepadaku jannah, surga. Wa khuyyirtu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi. Kemudian aku disuruh memilih, ya, kata Rasulullah. Aku disuruh memilih baina dzalika wa baina liqa'i rabbi. Antara mendapatkan perbendaharaan langit, perbendaharaan dunia. Maksudnya Rasulullah itu sudah akan diberikan kekuasaan, diberikan perbendaharaan dunia yang ada saat itu. Kemudian diberikan hidup yang kekal di dunia itu. Tsummal jannah, kemudian nanti kalau wafat, diwafatkan dan akan masuk surga, ya. Dan memilih apakah memilih itu atau memilih liqa'i rabbi, bertemu dengan Rabbku, dengan Allah Azza wa Jalla, wal jannah, dan kemudian masuk surga. Kemudian qala qultu, ya, kemudian kata Abu Muwaihibah, qala qultu bi abi wa ummi. Kemudian kata Abu Muwaihibah, demi ayah dan ibuku. Fakhud mafatihad dunya wal khulda fiha tsummal jannah. Ya Rasulullah, kata Abu Muwaihibah, pilihlah oleh Anda kunci-kunci dunia dan kehidupan yang kekal di dalamnya, kemudian surga. Ya. Jadi Abu Muwaihibah itu langsung memberikan saran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pilih Anda itu menguasai perbendaharaan dunia yang ada saat ini, kemudian kehidupan yang kekal, kehidupan yang panjang di dunia itu, tsummal jannah, kemudian nanti masuk surga. Tapi apa kata Rasulullah? La. Tidak, ya. La wallahi ya Aba Muwaihibah. Tidak, wahai Abu Muwaihibah. Laqad ikhtartu liqa'a Rabbi azza wa jalla wal jannah. Tidak, ya. Sungguh aku sudah memilih liqa'i Rabbi. Aku memilih ingin bertemu dengan Rabbku Azza wa Jalla wal jannah, dan surga. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nampaknya Rasulullah SAW itu sudah demikian rindu, ya, rindu kepada kekasihnya, Rafiqul A'la. Itu yang disebutkan nanti, ya, ketika beliau di dalam keadaan sakaratul maut, beliau mengucapkan Rafiqul A'la, Rafiqul A'la, kekasih yang Al-A'la, yang maha tinggi, yakni Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang disampaikannya, disampaikan kepada Abu Muwaihibah. Ini isyarat dari Rasulullah tentang sudah demikian dekatnya, ya, masa beliau untuk menunaikan tugasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat pekuburan Baqi, ya, sambil kita mengenang, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya beliau sempat berkunjung ke tempat ini, dan kemudian tadi peristiwa yang tadi kita kenang, ya, kita lihat bagaimana kuburan Baqi itu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk bisa datang ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, kita lihat, ya, pekuburan Baqi, ya.
Oke sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mengajak sobat semuanya untuk berziarah ke makam Baqi. Bagi yang belum tahu, pemakaman Baqi adalah pemakaman mulia keluarga dan sahabat Nabi. Dan saya dalam video kali ini juga sekaligus ingin menunjukkan bagaimana bisa berziarah ke tempat ini, karena tempat ini tidak dibuka setiap hari. Oke, bagi sobat semuanya yang ingin berziarah ke tempat ini, sebagai patokannya bisa mendekat ke pintu nomor 36 atau 37. Nah, dari pintu nomor 36 ini nanti ada pintu masuk menuju ke pemakaman Baqi, dan pemakaman Baqinya ada di depan saya. Ini adalah pemakaman Baqi, dan sekarang adalah waktu yang pas untuk berziarah ke pemakaman Baqi karena cuacanya tidak terlalu panas kalau di pagi hari. Jadi bagi sobat semuanya yang ingin berziarah ke pemakaman Baqi, jika tidak sempat berziarah selepas sholat subuh, juga bisa dilakukan setelah selesai sholat asar sampai menjelang maghrib. Oke, sekarang kita langsung menuju ke dalam. Ini adalah suasana di Tidak area salah, pemakaman perempuan Baqi. tidak boleh masuk ya di sini. Hanya boleh dari Oke, jadi ini adalah tengahnya. Itu ada 2 jalur. Jadi kalau ke kanan ke sini adalah pintu keluarnya, arah keluarnya. Ya, kalau masuknya dari sebelah kiri, ya, dari sini. Ini adalah pintu masuknya. Oke, sekarang kita mau masuk. Jadi kita start dari sini. Pemakaman ini sobat semuanya dulunya itu berada di luar kota Madinah. Ketika pertama kali pemakaman ini ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berkembangnya zaman, setelah terjadi beberapa perubahan dan renovasi, hingga saat ini makam ini seolah-olah menyatu dengan masjid dan menjadi satu dalam kota Madinah. Ya, di sini ada keterangannya juga, makam-makamnya siapa itu ada di sini. Jadi yang mau melihat-lihat dulu, baca-baca dulu sebelum ziarah juga bisa. Tapi sekarang saya akan tunjukkan kepada sobat semuanya pintu masuk langsung menuju ke pemakaman Baqi. Oke, jadi diingat itu adalah pintu nomor 36. Jadi di depan pintu nomor 36 itu langsung ke sini. Ini adalah pintu masuk menuju ke pemakaman Baqi. Jadi sangat mudah sekali. Ya, sebelum masuk dari depan pintu utama kita bisa melihat sejenak ke depan pemakaman Baqi. Ini adalah suasana di halaman Masjid Nabawi. Baik sahabat semuanya, sebelum kita masuk jangan lupa kita berdoa dulu, mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sobat semuanya, sekarang kita sudah masuk berada di dalam pemakaman Baqi. Ini adalah suasana di pemakaman Baqi, sangat ramai sekali karena adalah waktu yang tepat untuk berziarah. Ya, kalau teman-teman sahabat semuanya pengen tahu
seperti apa suasananya atau bentuk makamnya. Ya, ini adalah bentuk pemakaman yang ada dalam Baqi. Sayangnya saya tidak tahu mana makam para sahabat dan yang lainnya karena semuanya berbentuk sama. Ya, Baqi atau Jannatul Baqi ini merupakan pemakaman utama terletak di Madinah, Arab Saudi. Ya, pemakaman ini menjadi salah satu pemakaman termasyhur dalam sejarah Islam, mengingat banyak orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW dimakamkan di sini. Kurang lebih terdapat 10.000 keluarga, sahabat, dan cucu Nabi besar Muhammad SAW dimakamkan di sini, insyaallah. Dan di sini di atas makam banyak sekali burung-burung dara yang berterbangan. Dan perlu sobat semua ketahui, pemakaman ini memiliki luas sekitar 138.000 meter persegi. Dan bangunan ini dikelilingi oleh pagar, dan di sebelah depan sana ada bangunan tinggi hotel. Di sini tidak boleh lama-lama ya, ada petugasnya. Jadi kalau kita berdoa lama di sini disuruh cepet-cepet. Ya, jadi buat sobat semuanya, ini adalah waktu yang pas untuk berziarah ke makam Baqi selepas sholat subuh. Ya, sobat semuanya, saat ini pemakaman Baqi hanya terdiri dari hamparan tanah yang berwarna merah dan batu, ya, tanpa ada penanda siapa yang dikuburkan. Beberapa tokoh Islam berkubur di sini di Jannatul Baqi, di antaranya itu istri Rasulullah yang juga dikenal sebagai Ummahatul Mukminin, ya, yaitu ibu dari orang yang beriman, termasuk Aisyah, Hafsah, dan Saudah. Dua istri yang tidak dimakamkan di sini adalah Khadijah binti Khuwailid. Di mana aku besok, ya? Di mana giliranku besok? Di mana giliranku besok? Nah, ini para istri Rasulullah itu memahami ya bahwa beliau ini ingin beliau ini diizinkan untuk bisa berada di tempat yang beliau kehendaki. Ya. Kemudian ya para istri Nabi itu sudah paham ya, sudah paham bahwa istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu adalah Aisyah. Ya. Rasulullah paling nyaman ya bersama Aisyah. Maka kemudian Rasulullah SAW itu dibawa ya ke tempat Aisyah ya, ke tempat Aisyah. Kemudian dalam kondisi memang sudah dalam keadaan sakit ya, diapit oleh Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga diapit oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Nah, waktu disebutkan ya dalam buku sirah itu, beliau ini ketika dibawa itu, diapit itu dalam keadaan kepala beliau ini diikat dengan kain ya. Dan sampailah beliau ke biliknya Aisyah ya radhiyallahu anha. Nah, ini gambaran ya. Ini ada di Museum Sirah Nabawiyah kalau tidak salah, yang di dekat Masjid Nabawi ya, di pinggir Masjid Nabawi. Ini adalah gambaran rumah atau bilik ya, bilik Rasulullah SAW bersama Aisyah.
Ini gambarannya. Dan kemudian nanti di sinilah Rasulullah SAW itu dimakamkan. Ya. Nah ini gambarannya seperti ini. Ya, ini di museum ya. Wallahualam seperti ini ya gambarannya biliknya Aisyah itu. Nah kemudian Rasulullah SAW itu ditempatkan ya ditidurkan di salah satu itu ya tempat yang ditunjuk itu. Ya. Nah kemudian ya beliau akhirnya tinggal di situ. Jadi beliau ini menghabiskan minggu-minggu terakhirnya, detik-detik terakhirnya dari kehidupan beliau itu adalah di Aisyah ya di sisi Aisyah di biliknya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, waktu itu Aisyah membaca, kita mengenalnya dengan apa, ruqyah ya, membaca muawwidzat ya, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, kemudian membaca doa-doa ya yang dihafalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebagai apa, ruqyah ya, ruqyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hari Rabu ya, hari Rabu atau 5 hari sebelum beliau wafat. Beliau merasakan demam ya di seluruh tubuh beliau sampai beliau akhirnya pingsan. Ya, karena demamnya demikian mungkin saking tingginya, beliau kemudian pingsan ya. Nah, kemudian ketika beliau sadar nih di hari kelima ya, beliau minta untuk disiramkan air ya, 7 gayung air yang berasal dari sumur yang berbeda-beda. Ya. Nah, jadi entah ini rahasianya apa, mungkin ada penjelasan ya dari para ulama ya tentang hal ini, ada mungkin bisa dilihat atau dicari ya atau ditanyakan kepada orang yang lebih kompeten, para ulama. Kenapa nih Rasulullah meminta 7 gayung air berasal dari sumur yang berbeda-beda, dari 7 sumur yang berbeda ya. Nah, ini beliau mengatakan bahwa dengan begitu aku bisa keluar menemui para sahabat ya untuk menyampaikan nasihat kepada mereka. Ya, mungkin ini pengobatan ya, salah satu cara pengobatan, wallahu alam. Silakan ditanyakan ya ke yang ahli. Kemudian setelah itu Rasulullah didudukan kemudian dibawa bejana kepada beliau, kemudian disiramkan air ke beliau sampai akhirnya Rasulullah merasa cukup ya gitu. Nah, pada saat waktu itu beliau kelihatan merasa membaik kondisinya. Kemudian akhirnya beliau masuk ke masjid dalam keadaan kepalanya masih diikat ya, dengan sorban yang berwarna hitam. Lalu kemudian beliau duduk di atas mimbar ya. Nah, ini letak mimbar Nabi ya saat ini ya. Ini bukan mimbar Nabi ya, ini mimbar yang dibuat oleh pemerintah, kalau tidak salah oleh pemerintah Utsmaniyah ya. Tapi letaknya, lokasinya itu di sini ya. Bapak Ibu yang pernah ke Raudhah ya pasti tahu ya. Nah, ini adalah mihrab atau ini tempat di mana Rasulullah SAW atau mimbar Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada para sahabat yang berkumpul di sekeliling beliau. Beliau mengatakan, semoga laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, ini maksud Nabi adalah bahwa kuburan para nabi dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu dijadikan menjadi tempat melakukan kemusyrikan gitu. Menjadikan itu tempat ibadah. Jadi kuburan itu dijadikan tempat ibadah ya. Melakukan kemusyrikan begitu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, nah ini. Nah, jadi ditegaskan nih dalam Al-Muwatta ya, kitab Al-Muwatta Imam Malik, ini himpunan hadis Imam Malik ya.
beliau menegaskan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nah, ini penegasan dari beliau, ya. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi nampaknya pemerintah Arab Saudi ini bertindak agak ketat, ya. Bertindak agak ketat, ya. Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh kan ya merasakan sekali gitu kalau kita lewat di makam Nabi terlalu lama gitu kan nggak boleh gitu ya, apalagi sekarang katanya diatur sedemikian rupa ya itu untuk bisa memasuki ke sana itu gitu. Jadi kita tidak bisa berlama-lama intinya gitu. Ketika berdoa pun gitu ya kita dilarang menghadap ke apa, seolah-olah sedang meminta kepada Nabi gitu, nggak boleh gitu ya. Ini saking ketatnya ya pemerintah atau di sana para ulama di sana menggunakan standar yang ketat gitu untuk para jamaah gitu ya. Gitu. Tapi intinya adalah sebetulnya ini ya, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambar mimbar ya, mimbar Nabi. Ini seperti ini ya. Mimbar Nabi zaman dulu. Kalau tadi mimbar zaman Utsmaniyah yang ini ya. Nah, ini ya dibangun oleh. Nah, ini zaman dulu kayak gini. Ada 3 tangga ya. Ada 3 tangga ya. Rasulullah kalau khutbah itu ya di situ ya. Duduknya di situ dan berdirinya di situ di atas itu gitu. Nah, ini area masjid ya, ini gambaran area masjid Rasulullah SAW. Ini bisa Bapak Ibu lihat gambar ini di museum ya Sirah Nabawiyah ya di sekitar kota Madinah gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan wasiat tentang kaum Ansor. Ya, berpesan, kata Rasulullah, aku mewasiatkan kepada kalian tentang kaum Ansor. Sesungguhnya mereka adalah kelompokku dan penolongku. Mereka benar-benar telah menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada mereka dan yang tersisa adalah hak-hak mereka. Jadi ini wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah ke kalangan muhajirin berarti ya, ke kalangan muhajirin untuk memperhatikan orang-orang Ansor dan menunaikan hak-hak orang-orang Ansor. Maka terimalah kebaikan mereka dan maafkanlah kesalahan mereka. Ya, ini wasiat Rasulullah nih ya di akhir hayatnya. Kemudian, nah disinilah kemudian Rasulullah juga mengisyaratkan perpisahan. Sesungguhnya, nah ini mengulang lagi tadi yang disampaikan kepada Abu Muwaihibah. Sesungguhnya kata Rasulullah, ada seorang hamba yang diminta untuk memilih satu dari 2 hal oleh Allah. Antara diberikan kepadanya segala macam kemewahan dunia dan kesenangannya, ataukah diberikan kepadanya apa yang ada di sisinya. Maka ia memilih apa yang ada di sisinya. Ini dari riwayat lain ya seperti ini matannya, redaksinya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri waktu itu yang meriwayatkan hadis ini, dia berkata, ketika Rasulullah menyampaikan hal itu, Abu Bakar pun menangis dan berkata, Bapak ibu kami sebagai tebusan bagimu, ya Rasulullah. Bapak ibu kami sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah, sambil menangis ya. Nah, ini orang semua heran gitu. Orang semua heran kenapa nih Abu Bakar ya. Ternyata Abu Bakar itu sudah langsung menangkap ya isyarat bahwa Rasulullah mengatakan seperti itu adalah sedang menyampaikan atau mengisyaratkan tentang perpisahannya dengan para sahabat. Begitu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya, sesungguhnya orang yang paling banyak pemberiannya dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Ya, ketika melihat Abu Bakar menangis, ya. Seandainya, kata Rasulullah, aku boleh menjadikan Khalil, menjadikan kekasih selain Robku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalilku.
Tapi hanya saja kata Rasulullah, yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayang karena Islam. Nah, itu ya. Jadi ini di akhir ya, di akhir hayat beliau ini juga beliau mengisyaratkan tentang keutamaan Abu Bakar ya dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Kata Rasulullah, tidak ada satupun dari pintu masjid melainkan ditutup ya, kecuali pintu Abu Bakar. Jadi kalau pintu-pintu yang lain dari pintu masjid semuanya ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Nah, ini ada area di Masjid Nabawi itu ya yang tempat masuknya Abu Bakar ke Masjid Nabawi ya. Sampai saat ini masih ada ya, masih ada dikasih nama ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan sebetulnya tiap pintu itu ada namanya gitu ya. Di antaranya adalah pintu Abu Bakar. Nah, ini ada foto ini ya, ini foto. Nah, ini yang di kotak merah ini adalah area pintu Abu Bakar di masa lalu ya, di masa lalu begitu. Nah, jadi arah yang dekat dengan area ini kemudian ada pintu di situ ya, ada pintu. Nah, pintu itu pintu Abu Bakar ya, pintu Abu Bakar. Nah, ini kita lihat ini ya, pintu Abu Bakar ya. Nah, itu ya, pintu Abu Bakar. Kalau yang ini, yang ada pintu juga ya, itu Babus Salam ya, Babus Salam. Nah, kemudian beliau menyampaikan, ya sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan menjadi saksi atas kalian. Demi Allah, sesungguhnya aku sekarang benar-benar melihat telagaku, kata Rasulullah. Ya, telaga Rasulullah. Haud ya, haud Rasulullah. Dan telah diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaraan dunia atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan kalian akan melakukan kesyirikan sepeninggalku nanti. Akan tetapi, yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah kalian berlomba-lomba di dalam merebut kekayaan dunia. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak khawatir ya umat Islam apalagi di masa Rasulullah ya para sahabat tidak mungkin melakukan kemusyrikan, kesyirikan, menyembah berhala lagi gitu, nggak mungkin. Tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah kalian berlomba-lomba di dalam berebut kekayaan dunia. Nah, ini ya. Dan ternyata kekhawatiran Rasulullah ini terjadi ya. Terjadi gitu ya. Maksudnya terjadi di berikutnya, di masa-masa berikutnya ya.
bagaimana umat Islam yang tadinya diberikan kemuliaan, ya diberikan kemenangan, ya, tegaknya agama, ya, tetapi kemudian lambat laun mengalami degradasi, ya, mengalami degradasi. Ya, insya Allah nanti kalau ada umur, ya, kita akan lanjutkan setelah, kalau tidak salah, ya, tim Hore juga akan melanjutkan nih kajian kita ini setelah selesai setelah selesai kajian Sirah Nabawiyah, kita akan lanjut ke membahas tentang Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, ini nanti di masa-masa setelah Khulafaur Rasyidin ini kita akan banyak mengelus dada. Banyak mengelus dada. Karena apa? Karena mulai terjadi, muncul, ya, ada friksi-friksi, ada pertentangan-pertentangan di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum. Ya. Nah, kemudian Rasulullah itu dalam keadaan waktu itu beliau sakit, ya, tapi beliau sempat mengimami sholat 5 waktu, ya. Jadi sampai hari Kamis, ya, sampai hari Kamis 4 hari sebelum beliau wafat, ya, beliau tuh masih bisa mengimami sholat 5 waktu. Dan di sholat maghrib, ya, hari itu, ya, pada hari Kamis itu disebutkan di dalam salah satu riwayat beliau membaca surat Al-Mursalat, ya, di sholat maghrib. Surat Al-Mursalat itu 50 ayat nih. Silakan cek, ya. Nah, itu lumayan juga, ya, panjang, ya. Standarnya Rasulullah beda dengan standarnya kita, ya. Kalau kita palak binas, ya, standarnya. Tapi Rasulullah ini Masya Allah, ya, dalam keadaan sakit, ya, yang dibaca adalah Quran surat Al-Mursalat. Begitu. Ini tuh di sholat maghrib. Nah, berikutnya, ya, menjelang sholat Isya. Jadi setelah tadi sholat maghrib, menjelang sholat Isya, sakit beliau ini bertambah berat, bertambah parah, ya. Sampai-sampai beliau ini sudah nggak bisa lagi pergi ke masjid. Nah, ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan waktu itu Rasulullah SAW bertanya, ya, kepada Aisyah, apakah orang-orang sudah sholat? Kemudian kata Aisyah, belum ya Rasulullah, mereka sedang menunggu engkau, gitu. Jadi para sahabat itu menunggu di masjid, ya, karena tadi Rasulullah sholat, kan. Maaf Pak Ustadz, mic-nya ke mute. Pak Ustadz, nge-freeze sepertinya ya internetnya. Baik, kita tunggu dulu Pak Ustadz. Kembali normal jaringannya. Dituangkan air, ya, dituangkan air ke bejana untuk beliau kemudian bersuci, ya, berwudu, gitu. Kemudian setelah itu beliau mandi, ya. Beliau mandi, setelah itu beliau merasa segar, berdiri, tapi kemudian jatuh, pingsan. Setelah siuman, kemudian nanya lagi, apakah orang-orang sudah sholat? Ya. Kemudian beliau mencoba bangkit lagi, kedua kalinya, kemudian pingsan lagi. Ini berulang sampai 3 kali. Dan akhirnya beliau memang tidak bisa berdiri. Bahkan untuk berdiri pun beliau sudah tidak mampu, ya, karena mungkin, ya, beliau merasakan pusing, gitu, ya, atau apa, gitu, ya. Karena memang sedang demam, ya, kita rasakan, ya, seperti itu, gitu. Sudah nggak bisa berdiri, nggak sanggup berdiri, begitu. Nah, akhirnya Rasulullah SAW menyuruh orang untuk menemui Abu Bakar agar dia mau mengimami orang-orang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini pun jadi isyarat, ya, bahwa sahabat yang paling utama ini setelah Rasulullah, sahabat yang paling utama itu adalah Abu Bakar. Buktinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar untuk mengimami kaum muslimin. Nah, jadi sejak hari Kamis itu, ya,
Abu Bakar ini mengimami sholat di sholat Isya itu, dan sampai wafatnya Rasulullah SAW gitu ya, itu kurang lebih 17 kali sholat gitu ya gitu. Jadi Abu Bakar ini pernah mengimami kaum muslimin ya ketika Rasulullah masih hidup. Memang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imam begitu. Nah, sehari sebelum wafat, atau tepatnya pada hari Ahad ya, pada hari Ahad, Rasulullah melakukan beberapa hal. Di antaranya memerdekakan budaknya ya, memerdekakan budaknya, satu. Kemudian yang kedua, mensodakohkan 7 dinar ya, harta yang saat itu beliau miliki, 7 dinar ya. 1 dinar itu kurang lebih 4 juta ya, ada yang tahu? Ya kurang lebih 4 juta gitulah ya. 1 dinar itu berarti 7 dinar ya sekitar 28 juta lah gitu ya. Beliau sedekahkan ya, beliau sedekahkan. Dan kemudian juga beliau memberikan senjata ya, senjata yang beliau miliki kepada beberapa orang, yang disebutkan ya, saya tidak tahu nih siapa yang disebut. Kemudian nah ini disebutkan pada malam sebelumnya Aisyah itu meminjam minyak lampu ya, untuk lampu dari pembantu perempuannya. Sementara baju besi beliau sedang digadaikan. Ini maksudnya untuk menggambarkan ya bagaimana kondisi Rasulullah ini memang sangat begitu sederhana ya. Baju besi beliau ini dalam keadaan sedang digadaikan kepada seorang Yahudi ya. Seharga 30 sok gandum ya. 1 sok itu 4 mud ya, 4 mud gitu. Nah, ini gambaran ya di hari-hari terakhir kepada Rasulullah SAW gitu. Nah, pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau kurang lebih tanggal 10 Juni 632, saat itu para sahabat kaum muslimin sedang melakukan sholat subuh ya, sedang melakukan sholat subuh diimami oleh Abu Bakar. Nah, tiba-tiba Rasulullah ini membuka tirai kamar. Jadi gambarannya ya, Bapak Ibu sekalian, biliknya Aisyah itu kan nempel ya, nempel dengan masjid, dan di situ ada jendela gitu ya, ada jendela untuk Rasulullah melihat ke dalam masjid gitu. Nah, waktu itu Rasulullah membuka tirai kamar Aisyah, maka orang-orang yang sedang sholat itu gitu ya, menduga bahwa Rasulullah ini akan datang mengimami. Ya, waktu itu Rasulullah membuka tirainya, kemudian memandang para sahabat untuk terakhir kalinya, kemudian tersenyum gitu ya. Abu Bakar pun mundur ya, karena menduga tadi Rasulullah akan keluar dan akan melaksanakan sholat gitu. Tapi Rasulullah waktu itu memberikan isyarat ya dengan tangannya agar mereka meneruskan sholatnya begitu. Nah, ini adalah kali terakhir ya Rasulullah melihat para sahabatnya ya. Nah, ini kesaksian Aisyah ya menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat akan wafatnya, ya, Aisyah itu menarik tubuh beliau ke pangkuannya, gitu, ya. Nah, sesungguhnya kata Aisyah, ya, di antara nikmat Allah yang dilimpahkan kepadaku adalah Rasulullah SAW itu wafat di rumahku, ya, di kamarku, pada hari giliranku. Ya, berada dalam rengkuhan dadaku, bahwa Allah menyatukan antara ludahku dengan ludah beliau saat wafat, maksudnya karena waktu itu nanti di slide berikutnya akan dijelaskan ya, karena Rasulullah itu sebelum wafat itu minta untuk bersiwak ya, dan kayu siwak itu digigit oleh Aisyah kan gitu ya, digigit oleh gigi gerahamnya Aisyah gitu, kemudian dipakai untuk menggosok gigi beliau ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan gambar ya. Gambar ini adalah gambaran ya kamar Aisyah. Ya, ini yang merah ini itu tempat tidurnya Aisyah, dan kemudian ini gambarnya ada hijabnya nih ya, hitam ya. Ini ada hijab itu ketika Umar bin Khattab wafat. Jadi yang paling atas tuh kuburan itu ya, kuburan Nabi, ya kubur Nabi. Kemudian yang di agak bawah itu kubur tempat dimakamkannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang agak bawah itu adalah tempat dikuburkannya Umar bin Khattab. Ya, ketika Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar wafat, Aisyah tidak memasang hijab, ya, karena Rasulullah adalah suaminya, gitu. Dan kemudian Abu Bakar adalah ayahnya. Tapi ketika Umar bin Khattab wafat, dipasang hijab tuh, gitu. Dipasang hijab, gitu. Nah ini, wallah alam ya, ini gambaran bahwa seolah-olah ya orang yang sudah wafat pun gitu ya, tetap kita ada adab gitu ya. Ada adab kepada orang yang sudah wafat gitu. Wallahu a'lam. Nah, Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman anak Abu Bakar ya. Artinya adik dari Aisyah ya, masuk ke dalam sambil memegangi siwak. Jadi masuk ke dalam kamarnya Aisyah memegang siwak. Nah, saat itu kata Aisyah, aku sedang merengkuh tubuh beliau. Aku lihat beliau melirik ke arah siwak itu di tangan Abdurrahman itu, ya. Dan aku tahu, kata Aisyah, beliau ini amat suka kepada siwak, senang menggosok giginya. Maka aku bertanya, gitu, kata Aisyah, apakah aku boleh mengambil siwak ini untukmu? Gitu. Ini siwak ya, kayu siwak. Banyak yang jualan ya di pinggir Masjidil Haram ya, gitu. Ini kayu siwak yang digunakan untuk untuk menggosok gigi, untuk membersihkan gigi ya. Nah, ini yang bagian ujungnya itu kan, itu diserut ya, kemudian digigit atau ya terserah mau digigit bagaimana gitu ya. Itu yang digunakan untuk menggosok ya, untuk menggosok gigi gitu. Nah, kemudian beliau memang menghendaki, beliau hanya bisa berisyarat, tidak bisa waktu itu ya tidak berbicara, hanya memberikan isyarat. Lalu kemudian diberikanlah si kayu siwak itu kepada Rasulullah SAW, menggosokkan ke mulut beliau, ya ke gigi beliau. Tapi waktu itu mungkin terlalu keras, kata Aisyah ya, sehingga Rasulullah ini agak sedikit bereaksi begitu ya. Kemudian Aisyah bertanya, apakah aku harus memelankannya? Kemudian Rasulullah mengiyakan ya. Kemudian pelan-pelan digosok ya gigi Rasulullah SAW. Kemudian saat itu kata Aisyah, di dekat tangan beliau ada bejana berisi air. Lalu kemudian beliau mencelupkan kedua tangan ya ke dalam air, lalu mengusapkan ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada karatnya, kata Rasulullah ya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya ya. Sakar itu artinya mabuk ya. Ada masa mabuknya gitu ya, ketika menjelang kematian itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seusai beliau bersiwak ya, beliau kemudian mengangkat tangan atau jari-jarinya, mengarahkan pandangannya ke langit-langit rumahnya, kemudian bibir beliau itu bergerak-gerak, kata Aisyah ya. Ini kesaksian Aisyah ya. Dan Aisyah sempat mendengar perkataan beliau saat itu yang terdengar ya, di antara kata-kata yang terdengar oleh Aisyah saat itu adalah Rasulullah mengatakan, bersama orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari kalangan nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin ya. Jadi maksudnya Rasulullah ingin bersama, waktu itu mungkin Rasulullah itu wallahu a'lam ya, diberikan pilihan tadi itu ya, diberikan pilihan lagi, apakah
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ataukah tadi ya diberikan umur lagi gitu. Diberikan umur lagi untuk hidup di dunia dengan diberikan kekayaan dunia begitu. Kemudian ungkapan ya tadi ar-rafiqul a'la, ya, kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, pertemukanlah aku ya dengan Engkau, yakni kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, ya, kekasih yang maha tinggi. Nah, ini ungkapan terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ar-rafiqul, di akhir itu diulang-ulang, ar-rafiq a'la, ar-rafiqul a'la gitu ya. Nah, ini kalimat yang diulang-ulang 3 kali ya. Disusul kemudian tangan beliau ini melemah, kemudian beliau pun akhirnya wafat, berpulang ke Rafiqul A'la, ya, kekasihnya yang maha tinggi, yakni di waktu duha ya, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah ya, dalam usia 63 tahun lebih 4 hari ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berita wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun langsung tersebar ya. Nah, Abu Bakar waktu itu datang mengendarai kuda ya, dari tempat tinggalnya. Ada yang mengatakan Sunhi, ada yang mengatakan Sunha ya. Kemudian waktu itu Umar bin Khattab, nah ini mungkin sudah dengar ya ceritanya nih. Umar bin Khattab ini sedang berbicara, demi Allah, kata Umar bin Khattab, Rasulullah itu tidak mati. Dan Allah pasti akan menghidupkan beliau kembali. Lalu pasti aku akan memotong tangan dan kaki orang yang mengatakan bahwa Nabi telah meninggal. Gitu ya. Jadi Umar ini dalam keadaan emosional, ya, keadaan bersedih, emosional, mendengar berita ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sudah wafat ya, sampai terlihat ya bagaimana kesedihan beliau yang sangat luar biasa. Kemudian Abu Bakar datang, lalu datang ke biliknya Aisyah, kemudian membuka ya membuka wajah Rasulullah SAW, membuka kain yang menutup wajah Rasulullah, kemudian menciumnya. Lalu setelah itu Abu Bakar berkata, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Engkau adalah orang yang baik di saat hidup dan di saat mati. Maksudnya ini terjemahnya nih ya, kalau di terjemahan lain saya lihat bukan engkau adalah orang yang baik, tapi engkau adalah orang yang wangi ya, wangi gitu, harum ya, di saat engkau hidup ataupun di saat engkau mati. Kemudian demi Allah yang diriku di tangannya, kata Abu Bakar, Allah tidak akan mencicipkan kepadamu 2 kematian selamanya. Begitu. Jadi ini adalah terakhir beliau menghadap Allah dan selanjutnya adalah kehidupan yang kekal abadi. Begitu ya. Nah, Abu Bakar kemudian keluar melihat Umar masih berbicara dalam keadaan emosional ya. Kemudian kata Abu Bakar ini berkata kepada Umar, wahai orang yang bersumpah ya, yang tadi kan bersumpah sih bahwa aku bersumpah bahwa Rasulullah ini tidak mati tapi dia akan kembali ya, beliau akan kembali sebagaimana Nabi Musa pernah pergi 40 hari kemudian kembali lagi gitu kan, seperti itu. Wahai orang yang bersumpah, jangan kamu tergesa-gesa. Ya, setelah itu kemudian Abu Bakar berbicara, maka Umar pun duduk ya. Nah, lalu Abu Bakar mengatakan, ketahuilah barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Nah, ini ungkapan yang sangat tegas ya dari Abu Bakar As-Siddiq yang mengingatkan ya kepada kaum muslimin, khususnya adalah Umar bin Khattab, bahwa memang Rasulullah sudah mati gitu, sudah meninggal. Innaka, kemudian Abu Bakar membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati wahai Muhammad
Dan sesungguhnya mereka pun, ya musuh-musuh Allah pun akan mati pula. Ini Quran surat Az-Zumar. Kemudian Abu Bakar membaca, ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul fa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falayyadurullaha syai'a wasayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Nah, ini mengingatkan, ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah dia seorang rasul, dan sebelumnya pun sudah datang rasul, dan rasul itu meninggal gitu, ya. Rasul yang sebelumnya itu sudah meninggal. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang, akan murtad, ya. Nah, siapa yang murtad, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah, kerugian kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, setelah dibacakan, setelah mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu, nah ini ceritakan oleh Umar bin Khattab sendiri, ya, di dalam hadis Bukhari, demi Allah, seolah-olah aku belum pernah mendengar, ya, mendengar tadi yang disampaikan, ayat yang disampaikan oleh Abu Bakar, sehingga Abu Bakar membacanya, ya. Maka aku pun lemas, kata Umar bin Khattab, ya. Ini kita bisa merasakan, membayangkan, ya, bisa membayangkan bagaimana suasana emosional para sahabat pada saat itu, Umar bin Khattab khususnya, gitu, ya. Maka aku pun lemas sehingga kedua kakiku tidak mampu menopangku, sehingga aku jatuh ke tanah ketika aku mendengar Abu Bakar, ya, membaca bahwa Nabi telah wafat, ya. Ini kesedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh para sahabat, ya, khususnya oleh Umar bin Khattab, ya. Nah, setelah itu, nah ini walaupun nanti akan kita singgung juga, ya, di pembahasan tentang Abu Bakar, ya, terdengar kabar, ya, terdengar kabar bahwa sahabat-sahabat Ansor ini berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah atau Sakifah Bani Sa'adah, ya. Ini adalah, nah ini gambarnya Sakifah Bani Sa'idah itu. Dulunya itu ini adalah tempat pertemuan, ya, tempat pertemuan gitu. Orang-orang Ansor, ya. Nah, waktu itu di antara mereka, ya, yakni Sa'ad bin Ubadah di antaranya, ya. Orang-orang Ansor ini mau mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin, ya. Menjadi pemimpin. Jadi ketika Rasulullah sudah wafat harus segera akan ada pemimpin gitu. Maka waktu itu Abu Bakar dan Umar itu datang ke sana dan kemudian mendengar, ya, pembicaraan mereka, sampai di antara mereka itu mengusulkan si fulan yang menjadi pemimpin, si fulan yang jadi pemimpin, kemudian kalangan muhajirin juga yang ada pada saat itu juga, gitu, ya, menyampaikan pendapatnya tentang siapa yang harus menggantikan menjadi pemimpin kaum muslimin, sampai ada ungkapan, dari kami ada seorang pemimpin dan dari kalian ada seorang pemimpin. Jadi dari kalangan Ansor ada pemimpin, diangkat seorang pemimpin, dan dari kalangan muhajirin pun diangkat seorang pemimpin. Nah, Abu Bakar dan Umar kemudian ketika mendengar berita ini, dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah, segera mendatangi Sakifah ini. Ini jaraknya tidak terlalu jauh, ya, dari Masjid Nabawi, ya, bahkan di sekitar Masjid Nabawi saat ini, gitu, ya. Nah, kemudian Abu Bakar, ini sebetulnya banyak nanti, ya, ininya pembicaraannya. Kemudian Abu Bakar berkata, tidak, kata Abu Bakar, tetapi kamilah pemimpin pemerintahan, kata Abu Bakar. Sedangkan kalian sebagai wazir, kalian sebagai menteri-menterinya, sebagai pembantu-pembantunya, ya, menteri-menteri lah, gitu, ya. Mereka
ini maksud mereka ini orang Quraisy, kaum Muhajirin, adalah bangsa Arab yang paling unggul dan paling murni keturunan Arabnya. Maka berbaiatlah kalian kepada Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Itu kata Abu Bakar. Ini peristiwa di Bani Sa'idah, ya, Sakifah Bani Sa'idah. Jadi jangan dari kalangan Ansor, tetapi dari kalangan Quraisy, gitu. Dari kalangan Quraisy, karena orang Quraisy ini adalah bangsa Arab yang paling unggul, begitu, ya, yang paling mumpuni, begitu, yang paling kompeten, begitu. Nah, kemudian Umar bin Khattab berkata, kata Umar bin Khattab, bahkan kami berjanji setia kepadamu, bahkan kami berbaiat kepadamu, wahai Abu Bakar, ya. Engkau adalah pemimpin kami, orang yang terbaik di antara kami, dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW di antara kami. Lalu kemudian Umar menjabat tangannya, berbaiat kepada Abu Bakar. Lalu kemudian orang-orang pun baru tersadar, ya, orang-orang pun tersadar bahwa memang di antara para sahabat itu, ya, di antara para sahabat itu yang paling utama, yang paling diseniorkan itu tidak ada lain kecuali Abu Bakar. Maka kemudian mereka, kaum Ansor maupun kaum Muhajirin, mereka kemudian membaiat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang harus diperhatikan, lihat bagaimana tentang pentingnya, ya, masalah kepemimpinan, ya. Bahkan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum dikuburkan, para sahabat itu sudah bersegera, ya, untuk mengangkat seorang pemimpin karena sangat strategisnya, gitu, kepemimpinan itu. Jangankan urusan umat, ya, jangankan urusan mengelola umat, mengelola masyarakat. Bahkan Rasulullah itu mensunahkan ketika orang bepergian 3 orang, ya, maka harus diangkat seorang menjadi imamnya, menjadi amirnya, ya, menjadi pemimpinnya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi minimalnya 3 orang, ya, berarti, ya, harus di antara 3 orang itu diangkat menjadi seorang pemimpin, nih. Itu dalam perjalanan saja harus diangkat pemimpin, apalagi dalam mengurus masyarakat, apalagi dalam mengurus dakwah, apalagi dalam rangka mengurus perjuangan dakwah, gitu, ya, perjuangan Islam, ya, harus ada yang memimpin, ya, begitu, ya. Nah, akhirnya singkat cerita, diangkatlah Abu Bakar, ya, dibaiatlah Abu Bakar menjadi pemimpin, ya, setelah Rasulullah, ya, menjadi khalifah Rasulullah, menjadi pengganti Rasulullah, ya. Nah, kita lihat Sakifah Bani Sa'idah, ya. Saudara, kota Madinah merupakan kota dengan segudang sejarah Islam di dalamnya. Banyak peristiwa penting yang terjadi di kota Madinah yang menentukan masa depan Islam. Salah satunya adalah peristiwa Sakifah Bani Sa'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, di belakang saya adalah Sakifah Bani Sa'idah, di mana Sakifah Bani Sa'idah ini merupakan lokasi pembaiatan Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti. Sakifah Bani Sa'idah atau As-Sakifah pada tahun 11 Hijriah silam merupakan bangunan beratap yang digunakan oleh kabilah Bani Sa'idah, suku Khazraj, salah satu kabilah yang berasal dari Madinah, Hijaz, Barat Daya, Jazirah Arab. Dulunya, Sakifah Bani Sa'idah yang letaknya berada di barat daya kediaman Nabi Muhammad SAW ini merupakan pemukiman dan perkebunan milik kabilah Bani Sa'idah. Pada awalnya bentuk Sakifah sangat besar, dikarenakan Sakifah berfungsi sebagai tempat berkumpulnya kaum Ansor. Sakifah Bani Sa'idah kerap kali disebut dalam buku-buku sejarah Islam, terutama ketika menceritakan peristiwa pemilihan pemimpin pasca wafatnya Rasulullah SAW pada 1432 tahun silam, tepatnya tahun ke-11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Para sahabat Ansor berkumpul, sedianya mereka hanya ingin memilih pemimpin kota Madinah setelah mangkatnya Nabi Muhammad SAW. Namun, kehadiran beberapa sahabat Muhajirin dalam forum di Sakifah merubah obrolan ke arah siapa yang akan memimpin umat Islam secara umum. Pada peristiwa pemilihan Khilafah Islamiyah, sejatinya sahabat Ansor saat itu sudah memiliki kandidat yang akan mereka usung, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Namun,
Pada akhirnya, setelah terjadi berbagai diskusi, pertimbangan serta suara mayoritas forum yang hadir, terutama usulan dari sahabat Muhajirin yang diantaranya sahabat Umar, mengusulkan Abu Bakar sebagai khalifah dengan mayoritas suara yang hadir. Ya, ini Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah itu tempat musyawarah. Jadi di Madinah itu banyak Sakifah, salah satunya ini. Dan inilah tempat yang kalau kita baca buku sejarah-sejarah Arab pasti disebutkan ini. Namanya Sakifah Bani Sa'idah. Nah, ketika Nabi wafat, sahabat dari kalangan Ansar datang ke sini. Mereka kemudian bersepakat untuk mengangkat sahabat Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin. Jadi sebagai pemimpin, tapi kemudian kelompok Muhajirin saat itu dipelopori oleh Sayyidina Umar menahan. Jangan dulu mengangkat Sa'ad bin Ubadah karena ada sosok yang lebih senior, yang lebih pantas dari kalangan Muhajirin, yaitu mereka kemudian mengajukan Sayyidina Abu Bakar. Nasrullah Jassam mengungkapkan, dari kejadian di atas dapat dipetik pelajaran, yaitu para sahabat menyadari betul bahwa adanya seorang pemimpin sangat penting di tengah-tengah umat. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat segera berkumpul untuk memilih sosok yang menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat. Yosef Agung, TVRI melaporkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian dari Aisyah ini menyampaikan, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW kemudian dikafani dengan 3 lapis kain putih, ya, buatan Yaman dari wilayah Skul namanya, dari desa di Yaman, terbuat dari kapas tanpa baju gamis maupun sorban. Nah ini ya, Rasulullah dikafani. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW dikuburkan, ya, dikuburkan. Nah, waktu itu para sahabat sempat bertanya di mana, gitu ya, mendiskusikan di mana beliau ini harus dimakamkan, ya. Kemudian ada yang mengatakan, ada yang berpendapat beliau kita makamkan di masjid beliau, gitu ya. Ada lagi yang berpendapat beliau kita makamkan di tempat para sahabat beliau dimakamkan, yakni Baqi, ya. Kemudian Abu Bakar tampil. Abu Bakar berkata, sesungguhnya saya pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah seorang nabi meninggal, ya, tidaklah seorang nabi wafat meninggal dunia, melainkan dia dikubur di mana dia meninggal. Nah, kemudian tempat tidur Rasulullah SAW yang dipakai, ya, yang dipakai Rasulullah untuk tidur waktu itu beliau meninggal, kemudian diangkat tempat tidurnya, kemudian disitulah di bawahnya digali lahat, ya, untuk kubur beliau, gitu ya. Jadi kubur beliau itu yang saat ini, ya, lokasi saat ini di mana makam beliau itu dulunya adalah tepat di situ ranjangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdasarkan hadis yang didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, kemudian orang-orang masuk, ya, kepada Rasulullah SAW yang saat itu sudah sudah dikafani, kemudian mereka mensolatkan jenazah beliau ini secara bergelombang, ya. Laki-laki masuk menyolatkan beliau, setelah orang laki-laki selesai, kemudian para wanita, ya, mensolatkan beliau. Setelah itu kalangan anak-anak juga, ya, masuk mensolatkan beliau, gitu. Nah, ini disebutkan, ya, disebutkan di dalam di dalam Sirah Ibnu Hisham itu bahwa mereka itu mensolatkan jenazah Rasulullah SAW itu sendiri-sendiri, ya, tanpa diimami gitu oleh seseorang, ya. Wallah, ini coba silahkan dicek, ya, tapi ada di Sirah Ibnu Hisham, ya, disebutkan seperti itu. Kemudian jenazah Rasulullah SAW dimakamkan pada malam Rabu, ya, tengah malam, gitu. Nah, sampai di sini detail diceritakan bagaimana orang yang turun ke liang lahat, ya,
Rasulullah SAW itu adalah yang pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian Fadl bin Abbas, kemudian Kutham bin Abbas, kemudian Syukran. Ya, jadi ini yang 3 orang. Ini adalah dari kalangan dari kerabat Rasulullah. Kemudian Syukran itu adalah bekas budak Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga ada Aus bin Khawli. Ya. Nah, kemudian jenazah Rasulullah SAW diletakkan di liang kubur. Kemudian Syukran, bekas budak Rasulullah SAW, membawa qatifah. Ya, kain qatifah itu kalau saya cari-cari, ya ini katanya kain bludru ya qatifah itu. Kain bludru yang biasa dipakai hamparan Rasulullah SAW, lalu dihamparkan, ya kain qatifah itu dihamparkan ikut dikuburkan di dalam kubur Rasulullah SAW. Nah, ini dari Malik, ya, bahwasanya ada kabar yang sampai kepada beliau, ya. Ini Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya, bahwa Rasulullah SAW itu wafat pada hari Senin, kemudian dikubur pada hari Selasa, ya malam Rabu, dan kemudian orang-orang mensolatkan jenazah beliau sendiri-sendiri, tidak ada seorang yang mengimami mereka, begitu. Ya. Nah, ini videonya Kang Irlan, ya, Kang Irlan, yang kita diajak untuk melihat makam, ya, makam Rasulullah SAW. Ya, kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di pintu. Kita akan segera masuk. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Ini ketika Muhammad. Covid ya, Bapak Ibu sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, semoga teman-temanku semuanya, para subscriberku, segera bisa berziarah ke sini. Dan kita lihat ini adalah kawasan Raudhah, tapi terlihat sepi ya, tidak ada jamaah, masih belum bisa masuk mungkin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi inilah kawasan Raudhah. Cuman ada 1 orang jamaah di sana yang sedang berdoa mungkin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ini makam Rasulullah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelah kiri. Oke, untuk teman-teman semuanya, ayo kita ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Tidak bisa lama-lama ya. Katanya sekarang juga sama ya, tidak bisa lama gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya itu makam Rasulullah SAW. Ini ada hadis riwayat Bukhari, meriwayatkan dari Amr bin Al-Harith. Rasulullah SAW itu tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, ya, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan, selain seekor himar putih, ya, yang selalu ditungganginya. Kemudian pedangnya, ya, kemudian serta sebidang tanah yang telah disedekahkan kepada para Ibnu Sabil. Ya, ini jadi Rasulullah SAW ini betul-betul melepaskan, ya, banyak melepaskan apa yang beliau miliki, ya, di akhir hayatnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, nampaknya sudah selesai kajian Sirah Nabawiyah ini. Mudah-mudahan semakin meningkat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan
شمس أنت بدر Assalamualaikum أنت warahmatullahi نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر